Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pembahasan nasib honorer non-ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu informasi mengenai revisi Undang-Undang ASN, di mana Menpan RB Abdullah Azwar Anas siap membahas revisi Undang-Undang ASN dan DPR meminta surat penghapusan honorer dicabut. Nah, Bapak Ibu, inilah satu informasi terpenting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan bagaimana informasi tentang kesiapan Menpan RB dalam hal membahas revisi Undang-Undang ASN ini, dan bagaimana respon Menpan RB terhadap permintaan DPR dalam hal menerbitkan surat penghapusan honorer itu dicabut. Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas siap membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN atau Undang-Undang ASN. Namun, kesiapan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas sempat diragukan sejumlah anggota Komisi 2 DPR. Sebab Menteri Azwar Anas dinilai tidak punya kewenangan untuk memutuskan siap membahasnya. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu ya. Dengan tiba-tiba Menpan RB siap membahas ya revisi Undang-Undang ASN ini. Nah, tentu ada apa tujuannya ini Bapak Ibu? Tentunya bahwa pemerintah memang benar-benar membahas bagaimana persoalan honorer ini. Artinya pemerintah benar-benar serius membahas nasib honorer non-ASN saat ini. Selain itu juga, yang juga dikhawatirkan ialah ketika Menteri Anas menyatakan siap, tetapi Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak sepakat. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Menpan RB Abdullah Azwar Anas langsung merespons setelah kesiapannya diragukan oleh sejumlah anggota komisi yang membidangi antara lain pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, serta aparatur negara dan reformasi birokrasi itu. Menteri Anas dengan tegas menyatakan akan membahas revisi Undang-Undang ASN tersebut. Nah, tentunya ini ada tujuan positif, tujuan baik dari Menpan RB Bapak Ibu ya, dalam hal membahas revisi Undang-Undang ASN ini. Ada apa ini? Mungkin pemerintah melalui Menpan RB sedang mengkaji secara positif bagaimana pembahasan tentang nasib honorer non-ASN ini, yang mana dasarnya adalah pembahasan revisi Undang-Undang ASN atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Katanya, saya siap membahas revisi Undang-Undang ASN. Saya bicara mewakili pemerintah. Ini kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada hari Senin 10 April 2023. Baru saja semalam Bapak ya, pada hari Senin. Jadi ini adalah suatu hal yang mengagetkan bagi para anggota DPR RI terkait dengan ketegasan Menteri Anas dalam hal pernyataannya membahas revisi undang-undang ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadinya, mungkin pemerintah melalui Menpan RB ada tujuan baik demi nasib honorer ini. Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, meminta Menteri Anas tidak hanya pencitraan, sebab sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana penanganan nasib 2,3 juta honorer. Jadi, politikus Partai Amanat Nasional ini, PAN ini, mengatakan bahwa Komisi 2 DPR menolak penghapusan honorer.
tetapi kebijakan pemerintah untuk penyelesaian belum jelas. Jadi di sini jelas ke kita bahwa memang benar-benar bahwa DPR RI di sini berpihak kepada honorer supaya ada kejelasan nasibnya. Tentunya yang dikehendaki kejelasan nasib daripada honorer ini adalah adanya pengangkatan untuk diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Jadi kira-kira itulah secara singkat apa yang dikehendaki oleh Komisi 2 DPR RI. Kemudian secara tegas menyampaikan bahwa menolak penghapusan honorer, artinya DPR tidak setuju dengan penghapusan itu, tetapi meminta kebijakan pemerintah dalam hal penyelesaiannya supaya jelas bagaimana mekanisme pemerintah dalam hal ini. Di media, Pak Menteri Anas, Pak Menpan RB bilang tidak ada penghapusan honorer secara massal. Tetapi itu kan hanya statement. Pembuktiannya mana? Ini ungkap Gus Pardi. Nah, artinya dari Komisi 2 DPR RI yang diwakili oleh Gus Pardi Gaus meminta kejelasan penghapusan itu dicabut. Artinya harus ada surat ya keputusan bahwa memang penghapusan honorer itu benar-benar dicabut. Jadi sepanjang itu tidak, maka jelasnya ada suatu keraguan ya di kalangan masyarakat, apalagi honorer. Kemudian dia menambahkan setiap tahun jumlah honorer terus bertambah. Nah, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan ialah mau diapakan para honorer itu? Karena memang setiap tahun jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Nah, tentunya pertanyaan ini supaya mengarah pada bagaimana mekanisme pembahasan sehingga ada kejelasan nasib honorer. Dia melanjutkan, apakah hanya didata terus tanpa jelas mau diapakan para honorer tersebut? Anggota Komisi 2 DPR Enro Suswantoro Yahman juga mendesak supaya surat Menpan RB tentang penghapusan honorer itu benar-benar dicabut, supaya ada kejelasan di hati para honorer. Dia menilai surat tersebut yang menjadi biang kerok sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja di daerah. Kenapa? Karena memang ada pengalaman bahwa beberapa daerah, kabupaten kota dan provinsi, oleh karena ya penghapusan itu maka ada beberapa daerah yang menerapkannya, yaitu melakukan PHK terhadap honorer di instansi pemerintah di daerahnya. Nah, tentu ini adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh masyarakat, apalagi para honorer yang di PHK tersebut. Kenapa? Karena dengan di PHK maka jelas putus pekerjaan, putus penghasilan yang akhirnya adalah ancaman ekonomi dan menimbulkan peningkatan pengangguran di kalangan masyarakat. Jadi untuk itu, cabut isi suratnya, jangan ada surat penghapusan honorer yang bikin kisruh, kata Enro. Ini dengan tegas disampaikan oleh Enro supaya dicabut ini isi surat dari penghapusan honorer tersebut. Nah, tidak lain tujuan adalah supaya honorer ini bahagia dengan dibahas lebih lanjut bagaimana nasibnya, dengan catatan yang dikehendaki adalah supaya ada pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Dengan diangkat menjadi ASN, maka nasibnya jelas, kemudian penghasilan juga jelas, dan jelas ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi keluarga honorer tersebut. Demikian informasinya tentang pertemuan antara Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI dalam hal pembahasan nasib honorer, di mana sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa siap membahas RUU ASN. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.